Terus apa? Bon, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang hukum pertanahan, di mana hukum pertanahan ini diatur dalam Konsiden Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Ketentuan Pokok Agraria UU PA, dan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai hubungan antar bangsa Indonesia dan bumi. Adapun nama kelompok yang pertama yaitu saya, Muhammad Taufik, adapun Ahmad Suprayogi dan Yovan Krishna Aji. Next. Hukum pertanahan, di mana hukum pertanahan ini telah diatur oleh pemerintah, khususnya Indonesia, yang bertujuan untuk menjaga hak-haknya tanah dari masyarakat Indonesia tersendiri agar tidak terserobot oleh kepentingan orang lain. Adapun hukum pertanahan ini ada berbagai macam, yaitu ada jenis hak atas tanah, hak atas tanah dalam rangka penanaman modal. Yang ketiga, status hak milik untuk badan hukum tertentu. Dan keempat, pendaftaran hak atas tanah. Next. Yang pertama yaitu jenis hak atas tanah, di mana berdasarkan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1960, jenis-jenis hak atas tanah sebagian berikut. A. Hak milik atau privat, di mana hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik, yang dimana tertera pada pasal 20 ayat 1 dan 2 UU PA. Yang kedua, B. Hak guna usaha HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hak guna usaha diberikan atas tanah luas paling sedikit 5 hektar dan diberikan jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak guna usaha ini tertera pada pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria UU PA nomor 5 tahun 1960, hak guna usaha. Next. Jenis hak atas tanah. Berdasarkan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1960, jenis hak atas tanah sebagian berikut. 1. Hak guna bangunan HGB, yaitu hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Di mana HGU, di mana hak guna bangunan atau HGB tertera pada pasal 35 Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Yaitu selanjutnya hak pakai, yaitu hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dimiliki oleh negara atau orang lain. Status hak pakai sama dengan hak milik maupun hak guna bangunan HGB, yakni sebagai legalitas kepemilikan atau pengusahaan atas tanah maupun properti yang sah di Indonesia. Hak pakai ini tertera pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UU PA. Selanjutnya dijelaskan oleh Mas Ahmad Suprayogi. Selanjutnya ada jenis hak atas tanah. Berdasarkan pasal 16 UU nomor 5 tahun 1960, jenis-jenis hak atas tanah sebagai berikut. Untuk yang E, hak sewa atas tanah, yaitu seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah tersebut. Dengan kata lain, ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai ganti sewa. Tertera pada
UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UU PA. Untuk yang selanjutnya, hak membuka tanah. Hak ini yang hanya dimiliki warga negara Indonesia. Dasar hukumnya yaitu pasal 46 PA. Menjelaskan bahwa hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia yang telah diatur dengan peraturan pemerintah. Jenis hak atas tanah berdasarkan pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960. Terdapat jenis-jenis hak-hak atas tanah sebagai berikut. Hak memungut hasil hutan. Hak ini tidak otomatis seseorang memiliki hak memiliki atas tanah. Hak atas air dan ruang angkasa meliputi hak guna air, hak pemeliharaan dan penangkapan ikan, hak guna ruang angkasa menurut pasal 18. Untuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti rugi yang layak dan menurut cara undang-undang. Selanjutnya ada hak atas tanah dalam rangka penanaman modal. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau UPM memberi kemudahan pelayanan atau perizinan hak atas tanah menurut pasal 22 UUPM. Kemudahan dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanaman modal berupa yang pertama hak guna usaha atau HGU dengan diberikan jumlah 95 tahun. Yang kedua hak guna bangunan HGB diberikan dengan jumlah 80 tahun. Yang ketiga hak pakai diberikan dengan jumlah 70 tahun. Dengan hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi apabila tanahnya masih digunakan dan dikelola dengan baik dan diberikan dan pemberian atau perpanjangan dapat dihentikan apabila tanah tersebut diterlantarkan atau tidak dikelola dengan baik serta melanggar ketentuan yang ada. Untuk yang selanjutnya bisa dibacakan oleh Mas Yovan. Baik, terima kasih penyampaiannya dari rekan saya, Mas Yogi. Yang ketiga ada status hak milik untuk badan hukum tertentu. Pada hak milik untuk badan hukum tertentu ini terdapat pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pertanahan mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah tanah badan hukum PT tidak boleh memiliki hak milik atas tanah. Yang kedua, pasal 21 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Pertanahan menyatakan pemerintah dapat menetapkan badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. Pasal ini diwujudkan dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan hukum dapat mempunyai hak milik atas tanah. Next. Baik, untuk selanjutnya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1963 terdapat beberapa pasal. Yang pertama ada pasal 1 yaitu bank yang didirikan oleh negara. Yang kedua, perkumpulan koperasi pertanian Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Terus berikutnya badan keagamaan yang ditujukan Menteri Pertanian, Agraria dan Agama. Dan berikutnya badan sosial ditunjukkan Menteri Pertanian atau Agraria dan Sosial. Untuk pasal yang kedua, pasal 2 Peraturan Perundang-undangan bank negara memperoleh hak milik atas tanah.
Yang pertama, untuk tempat bangunan guna melaksanakan tugasnya bagi pegawai. Untuk yang kedua, yang berasal dari pembelian dalam pengelolaan umum sebagai eksekusi dari bank. Untuk pasal berikutnya, pasal 3, Peraturan Perundang-undangan, perkumpulan koperasi pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 56 PRP tahun 1960. Untuk yang terakhir, pasal 4, mengatur bahwa Badan Keagamaan dan Sosial dapat mempunyai hak milik atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan yang berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial. Next. Pendaftaran hak atas tanah. Pendaftaran hak atas tanah ini bersifat researcher atau hanya untuk kepentingan kepentingan pendaftaran tanah, hak atas tanah, dan siapa pemilik hak. Menurut pasal 19 ayat 9 yang berbunyi pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum. Yang kedua, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pendaftaran tanah tidak terlepas dari hak menguasai dari negara atas bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekuasaan alam yang terkandung. Next, Mas. Untuk yang terakhir, pasal 3 Peraturan Perundang-undangan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Yang pertama berbunyi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dan hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Yang kedua, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar mudah memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah terdaftar. Yang ketiga, terselenggaranya tertib administrasi pertanahan setiap bidang tanah termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas tanah wajib didaftarkan. Hak atas tanah yang didaftarkan adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Pertanahan, yaitu hak milik, hak guna bangunan, atau yang biasa disebut HGB, hak guna usaha, HGU, hak pakai, dan hak pengelola atas tanah. Next, Mas. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk teman-teman kalau mau komentar bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih.